Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang lunduan muliakan Bure lunduan, Bure ini bersama yang juga imunci masjid, yaitu Walid di Celipah, juga kepada para pengurus masjid yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan Bapak Bupati Kabupaten Pidijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Syariah Islam, Bapak Camat serta jajarannya, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, Ketua KUA, para kesyik dan tengku imum yang bernaung dalam kemasjidan ini, tokoh-tokoh masyarakat, imum mukim, cerdik pandai, dan para hadirin sekalian, teristimewa penghormatan saya kepada Ketua Tastafi Kabupaten Pidijaya dan Ketua Tastafi khususnya Kecamatan Ulim dan seluruh anggotanya, juga kepada para jamaah sekalian yang telah berhadir pada saat ini dalam rumah Allah, sebuah tempat yang mulia, guna bertanya mengikuti pengajian tahunan yang diadakan oleh Tastafi Kecamatan Ulim, di mana pada malam yang berbahagia ini diminta pada saya untuk menyampaikan materi khusus yang berkaitan dengan persoalan wakaf dan gadai, atau bahasa Aceh yaitu galam-galam. Baik para hadirin dan hadirat sekalian, bila melihat kepada persoalan tentang wakaf dan tentang gala, ini cukup luas, menyebut bab wakaf dalam kitab mungkin menyebut 3 minggu 3 nya bulan baru tamat, menyebut setiap malam yang mungkin tamat dalam 2 minggu. Artinya panjang lebar diuraikan oleh para ulama terkait dengan persoalan wakaf. Demikian juga terkait persoalan gadai ataupun gala dalam bahasa Aceh, juga dibahas panjang lebar oleh para ulama dalam kitab-kitab yang sudah ditulis. Mengingat wate untuk pengajian tanyo yang relatif singkat, maka luntuan akan memberikan gambaran umum tentang 2 buah konsep muamalah tersebut, di mana dalam gambaran umum yang akan lung sampaikan mungkin akan lung kemukakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam 2 muamalah yang kita bicarakan. Pertama, persoalan wakaf. Arti daripada wakaf itu sendiri adalah, kalau dalam perspektif fikih, yaitu menahan harta yang mungkin untuk mengambil manfaat padanya
serta fisiknya bertahan lama dengan tidak lagi menggunakan secara pribadi. Jadi yang dikena dengan wakaf adalah harta yang kita miliki, hartanya hana tak pakai likero dengan tajuk pada jalan Allah, dengan tertentukan sabuh tempat penggunaan khusus. Dan harta tersebut harta yang baqai ainihi disebutkan dalam hukum, yaitu harta yang secara fisik dia punya daya tahan yang lama, yang tergantung untuk jenis daripada harta. Artinya tidak boleh harta-harta yang pemanfaatannya dengan cara menghilangkannya. Tak khawatir tak manfaatkan hartanya dengan cara tak bergaduh, yang hanja yang menailai. Lantas dalil tentang pensyariatan wakaf adalah sebuah hadis sahih, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang manusia itu meninggal, maka pahala dari amalan-amalannya terputus. Punya amalan kah pasti terputus, karena katanya kau meninggal panina tak lakukan amalan lo, amalan pasti terputus. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut inqata'a amaluhu, pahala amalan dia sudah terputus. Maknanya apa? Ubina pahala-pahala yang terdapatkan selama hidup dalam dunia berkon kagak pedua bak sebuah tempat li Allah Subhanahu wa taala untuk wate akhirat pahalanya gejuk ke tanya. Artinya hanale pahalanya yang bisa bertambah-tambah selama katanya ka meninggal dunia. Begitu katanya meninggal dunia, hanale pahala yang bisa teruk bak katanya. Pahala yang kana kagak teruk li Allah bak sabuh tempat tertentu ura kiamat untuk gejuk. Illa min thalath, kecuali yang hana terputus pahala tiga macam kata Nabi. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Menurut para ulama, sedekah jariyahnya maknanya wakaf. Para ulama menyatakan wakaf merupakan maksud daripada kata-kata sedekah jariyah yang ada di dalam hadis Nabi. Maka kalau kita memahami hadis tersebut, salah satu daripada pahala amalan yang hana terputus setelah mati adalah wakaf. Berbeda dengan pahala amalan lain. Punya pahala amalan lain kagak peduli oleh Allah Subhanahu wa taala bak sebuah tempat wahwate kiamat katanya begitu ke katanya. Tapi pahala daripada wakaf yang tak lakukan dalam dunia, getanya dalam kubur pahalanya mentang tetap mengalir. Ini no beda. Nah tu long ulang long kupas hadisnya lebih tuntas. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Pahala amalan yang masih dapat bertambah ataupun mengalir kepada kitanya setelah meninggal dunia, yaitu ilmu yang dijadikan manfaat atau yang bermanfaat bagi orang lain. Getanya nak memiliki ilmu, lantas tak buat gop, gara-gara getanya buat, urangnya di doa ibadat, urangnya di doa muamalah. Ini jak wajib gara-gara getanya buat bab haji, kai doa buat haji ataupun umrah. Jadi pahala daripada buat getanya buatnya yang tetap mengalir kepada getanya setelah meninggal dunia. Awaladin salihin yadumulah. Yang ketiga, pahala amalan yang hana terputus, yaitu
anak yang saleh yang niatnya diberdoa bagi kitanya. Artinya kitanya dalam dunia na tak kebahana dan anaknya berdoa kepada kitanya dia meninggal. Maka selama jenuh anaknya mentang udip, kaka pahala tetap na mengalir kepada kitanya selama di dalam kuburan. Kembali kepada persoalan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis kuno, bahawa yang pertama yang tidak terputus pahala adalah sedekah jariah, di mana para ulama mengartikannya atau menafsirkannya dengan wakaf. Jadi wakaf salah satu daripada amalan yang hana terputus pahala. Berdasarkan daripada penjelasan tersebut, maka dalam persoalan wakaf lahirlah berbagai prinsip dan norma atau ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Di antaranya, benda yang ditanya wakaf mesti benda yang dawam intifak. Maksud dawam intifak, bisa diambil manfaat dalam jangka waktu yang lama, dan pemanfaatan daripada benda tersebut bukan dengan cara menghilangkannya. Oleh karenanya, benda-benda yang cara pemanfaatan dengan tak bergadah nya hana sah wakaf. Contoh makanan, tawakaf lagi kita nyonyo long wakaf ilung firtuh bungkuh bu untuk acara malamnya di masjid, nyan hana sah wakaf. Pakon karena pemanfaatan daripada benda yang tawakafnya dengan cara tak habis. Gimana cara tak manfaatkan bu? Ya tak apa. Begitu kata apa je? Kabeh. Kahana le manfaat yang mengalir. Ya benar. Demikian juga benda-benda lain yang lagi model makanan saknyo ada nama kriteria je, iaitu sesuatu yang pemanfaatannya pada istilah dengan cara dapat habis di manfaat nya hana sah wakaf. Berbeda dengan benda-benda yang dihana habis, tapi cara pemanfaatan je dengan cara ada panco, tapi dihana habis. Contoh lagi semen, tawakaf semen untuk masjid umpamanya. Semen ipegot semen nyan pun untuk hidup dalam pang semen ataupun untuk talawak ngano. Ya. Jadi semen nyan pemanfaatan dia adalah talawak ngano dengan batai tak pegat betul. Nyan pemanfaatan. Jadi walaupun hinan hana utuh le lagi dalam umpang semen watai termanfaatkan, hana apa dikarenakan yang maksud daripada manfaat semen yang lagi yang betudang lagi tiang masjidnya. Makanya kan dawam intifak cip. Yang pemanfaatan yang bertahan lama. Enggak tahu sabena. Hana kada. Ya, yang sah. Sah. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan kepada prinsip bahawa benda yang diwakaf itu harus dawam intifak, maka hana sahlom tawakaf peng yang bahasa jino iaitu wakaf tunai. Peng langsung tawakaf. Contoh misalnya jino lungkun ilung bak panitia masjid, walid lungkun long wakaf peng 2 juta untuk masjidnya. Peng juga wakaf yang hana sah dalam mazhab Syafi'i. Pakon karena pemanfaatan pengnya dengan cara tak bawa barang. Begitu tak bawa barang, ya pengen indi atau secara fisik hana lebak katanya berpindah kepada orang lain. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Bahkan dalam mazhab-mazhab yang lain juga laginya. Cumana sebahagian kecil ulama dalam mazhab Hanafi nyolong perlu sampaikan untuk kita tepu asal usul karena masalahnya berkembang dibicarakan di berbagai forum, di berbagai majelis. Dalam mazhab Hanafi
Ada seorang ulama yang bernama Imam Zufar. Menurut beliau, wakaf uang itu sah, dan cara pemanfaatannya bukan dengan cara konsumtif, tapi dengan cara produktif. Wate urang ni wakaf bank, ke tanya, nyan cara pemanfaatan ji kan tak blogu tak baju, tapi cara pemanfaatan ji tablo sesuatu yang menjadi modal usaha. Yang mana? Namun pendapat Imam Zufar dalam mazhab Hanafi tersebut merupakan pendapat lemah dalam mazhab Hanafi sendiri. Maknanya dalam mazhab Hanafi sendiri, pendapat Imam Zufarnya pendapat lemah. Mengapa dia disebut pendapat lemah? Karena bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah sendiri, bertentangan dengan pendapat dua murid seniornya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Mia dalam heboh mazhab tu Syafi'i, Maliki dan Hambali dia Hanafah. Maka bisa tajuk kesimpulan bahawa mayoritas mazhab Mu'tabarah berpendapat bahawa wakaf uang itu tidak sah. Sebagian kecil ulama mazhab Hanafi yang berpendapat sah, itu pun bukan pendapat yang mewakili mazhab Hanafi, tetapi pendapat lemah yang ada dalam mazhab Hanafi. Intinya wakaf pengen Hanafah. Yang kesimpulan. Baik para hadirin jamaah sekalian, takkan berdawam intifa buno persyaratan benda wakaf dikarenakan agar sesuai dengan substansi yang terkandung dalam kata-kata sedekah jariah. Maknanya wakafnya adalah sesuatu yang dapat mengalir pahala selama dapat dimanfaatkan. Maka miatra ataupun benda-benda yang pemanfaatan ji cuma dalam jangka waktu yang panjang, nyo lagi-lagi hana cocok takunnya sebagai sedekah jariah. Maka pemanfaatan ji betrade, dan pemanfaatan trade-nya tergantung barang, tergantung jenis barang itu. Kan maknanya sampai kiamat dunia kan. Ya, sebab tawakal hewan sah. Hotel tawakal hewannya kan naumu. Artinya pajan kena hotel tertentu je untuk meninggal, untuk mati hewannya tetap sah. Nah, benar. Kemudian yang selanjutnya berpijak pada bahwasanya wakaf itu adalah sedekah jariah, maka persyaratan lain yang ditetapkan di dalam wakaf, dia tidak boleh dialih fungsikan, tidak boleh dialih pengwakafannya. Nah, maknanya mana? Ahwate jino kag wakaf sesuatu untuk masjid dan kasah wakafnya, nyo hanasah atau nyo tawakaf untuk pulain. Demikian juga sebaliknya. Andai kata seseorang mewakafkan sepetak tanah untuk menafah, tanah wakaf tak tanya kembali ke masjid, hanjir. Bahkan tersebut dalam kitab Bugyatul Mustadsidin, pernah lu baca katrit, diwakaf dinulis orang untuk kuburan umum. Lantas meriak bangun tu masjid hinan, atas nama agak ambil alih, artinya agak alihkan wakaf ji dari kuburan umum ke masjid. Nyan hanjir ke begah dan hanasah. Jadi baik tahu kau pikiran apa kau hanjir? Jino wakaf ke kuburan umum, ke masjid ke lebih kau tempat nak ibadat. Wakaf punya aturan tersendiri. Menyaurang jino diwakaf sesuatu untuk kuburan, umpamanya nyan na tujuan tertentu kepua diwakaf katanya untuk kuburan. Oleh karenanya hanjir li kita nyo tak pegat pengalihan status wakaf. Yang awal umpamanya diwakaf untuk kuburan umum, kemudian tak pegat masjid hinan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i,
disebutkan dalam kitab beliau Fatwa Kubra, na urang wakaf jino untuk sesuatu kemudian dia bangun masjid hinan atas nama jino ge ali wakaf di ke dan nama ge sewa tanahnya untuk bangun masjid nya lain cerita. Nyan kepegah malah masjid itu sendiri harus dibongkar. Payah kok. Jadi hanjir main-main ni nan. Lain mainnya tak pegat sewa umpamanya. Gewakaf tanahnya ke munafah. Masjid lagi kita nyawa butuh ini tempatnya. Gimana cara tanah yang na yang ke tanah munafahnya? Gimana cara? Nyan ge persewa tanah wakafnya untuk pedang masjid je. Ya benar. Tetapi tidak berlaku hukum masjidiahnya. Ya benar. Jadi buno yang hanya iaitu alih status. Jadi dari wakaf gino untuk sesuatu berubah menjadi sesuatu yang lain. Karena dalam persoalan wakaf juga dilarang untuk merubah bentuk wakaf dari bentuk pertama yang diwakaf oleh orang yang tukang wakaf. Artinya dino mereka diwakaf untuk masjid, le kita yo tak bangun sesuatu lain dino yang ke masjid. Nyan kan jelas terjadi taghyir yang hanaje dengan. Ya. Kemudian selanjutnya dalam persoalan wakafnya juga tidak boleh benda wakaf itu ditukar. Dan tidak boleh benda wakaf itu diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwarisi. Disebabkan begitu sirata urang dino diwakaf sesuatu, maka milik daripada benda wakaf itu secara fisik raqabah di milik Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada kepemilikan pribadi daripada orang yang mewakafkannya. Oleh karenanya, karena rakabah daripada harta wakafnya ka berpindah milik menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, maka anak katanya, cucu katanya hana dapat le untuk diwarisi hartanya. Ka terlepas milik katanya. Diperjualbelikan juga hanjir. Artinya dilakukan tasarruf penggunaan hinan pada harta wakafnya dengan cara penghilangan milik nyo hanjeli karena hanale milik baru jut bentuk penggunaan atau tasarruf dengan penghilangan milik apabila mentang tak miliki. Ya benar. Demikian juga hanjit apa belau dan bahkan hanjit tak tukar guling umpamanya. Contoh misalkan le ditanya pengelola nazir masjid umpamanya na tanah masjid hidih jiuh tatat kedih watu hulim kedih utunong umpamanya jiuh tatat sulit bagi panitia masjid atau pengurus masjid untuk kelola. Lantas guna tukar tu dengan tanah milik urang hinan bak bineh jalan nyak to nyak mudah kelola, sementara tanah masjid yang na hidih watu gejuk ke masyarakat yang tinggal yang kampung nya hidih. Jadi ceritanya mana? Na masyarakat jino kampung nya kedih watu na blang nya pak bineh jalan raya nya. Engkah tanah wakaf masjid hidih kata tanah blang nya hino tak tukar tu umpamanya igatnya pibek je utat kejak yang mublang teoro lagi tanya yang kelola tanah masjid pun bek je utat yang mublang tak tukar tu tajoknya ke tanah masjid sementara atra wakaf ke masjid yang nak hidih dia tu tajuk igatnya tak tukar lagi nya juga hanajir hanjir istibdal. Ya benar yang dalam mazhab Syafi'i lagi nya. Kemudian baru dino jiut ublo harta wakaf pajan, tapi nyom dasar dari perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Nawawi, tikar masjid umpamanya ka bekah-bekah ka bro bahasa Aceh han mungkin untuk tamanfaatkan li
nyan baru jeut untuk tapublo, dan harga daripada tika nyan yang lagot tak gunakan kembali untuk tempat semula, maknanya apa? Belah tika lain ke masjid. Demikian juga komponen-komponen lain yang ada dalam masjid. Ni dalam kitab-kitab awal ke pegah umpamanya kaya hidup bak ubung, hana mungkin li dah pakai. Ya, tak pakai hanya li ju, halpah termanfaatkan. Nyan menurut pendapat Imam Nawawi dia tak boleh, tapi dengan catatan nyan harga kaya nyan tak boleh kaya lain untuk masjid. Tapi pendapat mayoritas ulama kan benar. Pendapat mayoritas ulama hanya boleh ngui kiban-kiban yang je ngui. Oh kaya benar. Kahalpah le tangui sebagai gasir ubung umpamanya. Kakak tak pegat pintu-pintu untuk abaharat masjid. Yang mana umpamanya. Intinya apa yang perlu nak sampaikan? Hinan tentangnya na beda pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Menye ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi menyatakan jeut ublo menye hana mungkin untuk tak manfaatkan le sama sekali. Tapi harga daripada atai tapublonya gunakan kembali pada tempat semula, lagi pun ke, lagi pun long. Ya benar. Kemudian pendapat kebanyakan ulama mutaakhirin termasuk Syekh Zakaria Ansari, Syekh Sulaiman Al-Bujarimi dan sebagainya menyatakan bahawa hanjir pulau. Jadi hinan na beda pendapat ulama. Intinya mana? Jika berada dalam keadaan tertentu, le kita nyo na padang. Na padang. Artinya misi tergedi tak cok sikap untuk pulau na pendapat Imam Nawawi. Oh hana tak cok sikap untuk pulau na pendapat para ulama mutaakhirin. Yang benar. Baik. Kemudian apakah sampai kapan pahala pada wakaf itu selalu mengalir? Para ulama menjelaskan selama benda yang tawakafnya diambil manfaat oleh penerima wakaf ataupun jihad yang menerima wakaf, selama mantang dimanfaatkan. Bahkan pemanfaatan jih pun bisa pemanfaatan bukan lagi pada tempat semula tapi dalam bentuk yang sama, yang golong terputus pahala aja. Gepegak contoh dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Firaun di wakaf mon di samping masjid. Yang contoh, di wakaf mon di samping masjid. Makna wakaf mon itu ikuh hujumon, ikupah, ikuh mon, ibuh menjing dan segala macam, nyan wakaf ke masjid umpamanya. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, melongsor tek monnya. Ketika longsor mon terancam dinding masjid. Nyo dikhawatirkan dinding masjid nyo akan rek nolang monnya. Gecok tek kesimpulan atau inisiatif li para panitia masjid atau nadir masjid untuk gedo monnya dan gekuh mon lain ke gelanto monnya. Artinya genit pahala ke tetap ke urang yang pegot menyanawai. Nyan ni lagi nyan bentuk gejawab dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin hana terputus lam pahala daripada urang wakaf menawai. Pakat walaupun mon yang nyan wakaf awai kaido ka ditimbun hana lecok manfaat, tapi mon yang dikuh kali kedua jino tetap mon yang dianggap mon pertama, cuma tempat ji saja yang beda. Jadi selama masih bisa dimanfaatkan harta wakaf itu sesuai dengan peruntukan daripada orang yang mewakafkan, maka manfaat daripada harta wakafnya tetapna dan pahala tetap mengalir kepada orang yang wakaf. Ya. Maka hanjir taghyir yang hana mengandung maslahat, maka menyahiran kena taghyir wa tata'u. Nah terjadi perubahan, kibah hana terjadi perubahan kaidah hari menawai.
Tetapi naik kuah mon lain dan dimaksud li nadir masjid sebagai gelantor dari menawai juga kun tempat sagai beda, lokasi sagai beda. Tapi yang maksud li nadir ini adalah nyo citok nyo walaupun tempat ji beda, nyo adalah monji. Ya benar. Maknanya manteng dianggap monyo adalah wakaf li urang yang wakaf mon pertama. Maka taghir yang lainnya nyo taghir yang na kemaslahatan yang hana gada pahala mengalir kepada urang yang wakaf, manteng tetap mengalir pahala kepada urang yang wakaf. Maka oleh karenanya perubahan-perubahan yang mengandung nilai kemaslahatan untuk harta wakaf dianggap oleh para ulama hana masalah. Perubahan yang untuk kemaslahatan benda yang diwakaf hana pupul. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, wakaf baru sah ijih beuna lafaz. Takun umpamanya lung wakaf tanah lungnyo untuk masjid, atau lung wakaf tanah lungnyo untuk pembangunan masjid atau untuk kemaslahatan masjid. Menya hana pakai lafaz wate wakaf, hana ucapan, nyan hana sah wakaf. Kecuali yang sah cuma sabab tempat ubay yang kalung temu. Mungkin na tempat-tempat lain yang sah atau kasus lain yang sah, mungkin keterbatasan bahan bacaan lu. Yang sah dengan tanpa lafaz wakafnya adalah urang-urang yang dikumpul peng daripada masyarakat untuk dibangun balai atau dibangun masjid, walaupun kedih masjid nyan kan bak tanah mati, nyan dengan semata-mata dibangun langsung ajujud ke wakaf. Contoh lembaga nazira urang geuneuk pedang dayah dia minta ada sumbangan kepu sumbangannya untuk bangun dayah, untuk bangun dayah. Nyan begitu dayah nyan dibangun langsung aju dayah nyan berarti ada hana gekeun lafaz wakaf le urang yang tukang jupeng, nyan tetap anggap nyan sebagai wakaf, sah sebagai wakaf. Tapi dengan ketentuan dayahnya bukan dayah pribadi, dayah nyan adalah dayah untuk kepentingan umum, bukan dayah pribadi. Dia minta untuk sumbangan bak masyarakat, gebangun dayahnya ada nama nyan milik umum, milik umat. Nyamanan nyan walaupun kedihana ucapan bak wate gejuk peng li urang yang jo, nyan tetap dikira nyan sebagai wakaf walaupun hana lafaz wakaf. Yang selainnya pakai lafaz ni hana lafaz inan hana sah sebagai wakaf. Ya benar. Jadi masalah lafaznya juga tergantung kiban cara diucap. Menyata ucap wate tawakaf umpamanya lung wakaf tanah lungnya untuk pembangunan masjid yang menandakan wajib terhadap nadir masjid gunakan tanah tersebut untuk pembangunan fisik, hanjat gunakan oleh ulang begitu. Apabila le urang wakaf bekeun lung wakaf atranya untuk bangun masjid atau untuk pembangunan masjid, nyan hanjat pakai selain kepada pembangunan fisik masjid, pembangunan fisik hanjat lain tak pegat pagu lah hanjat ngan purakeun ngan atra wakafnya, tak pegat WC hanjat, tak pegat tempat wudu hanjat, nyan mieukeun untuk pembangunan masjid. Tapi menyahana ketika ke pembangunan masjid nyan jid bagi nadir wakaf untuk dipakai pada pembangunan masjid juga kepada bagian-bagian yang lain yang kan pembangunan masjid atau nama kemaslahatan masjid. Contoh bagus lung wakaf tanah lungnya ke masjid ikut hana kan ke pembangunan masjid, lung wakaf tanah lungnya ke masjid, lung wakaf semennya ke masjid bagus,
nyan ni ge wakaf semennya ke masjid tak pakai untuk pegat-pagar beje, tak pakai untuk pegat tempat wuduk beje. Tapi begitu kekun long wakaf semennya untuk pembangunan masjid, nyan hanjat pakai selain kepada pembangunan fisik masjid. Lipih dah, beok sagai lipih, beok sagai beda, kah berbeda hukum. Makanya lo belum sampaikan mana bahwasanya lafaz yang diucapkan oleh orang yang wakafnya sangat berpengaruh bentuk-bentuk ji. Bentuk-bentuk daripada lafaznya berpengaruh pada konsekuensi hukum. Menyekai tentukan dina untuk pembangunan masjid hanya gunakan bukan pembangunan. Tapi ni yang hanai tentukan ke pembangunan yang dia pakai walaupun ke fisik masjid selama pemakaiannya untuk kemaslahatan masjid. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, lu rasa yang mentang gambaran umum tentang persoalan wakaf yang sering terjadi dalam masyarakat. Paling tepuan sering terjadi dalam masyarakat. Seringkan pertanyaan tentang harta-harta yang tak nyoy tak mau. Hanya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan dari ngon-ngon yang kemanyang tentang masalah wakaf sering spesifik lagi ada yang kalau uraikan hanya. Nah, benar. Untuk yang anda terus sampaikan, dia dah diskusikan kembali. Dia tanya untuk karena ada apa topik juga. Ada apa topik? Dia lanjutkan loh. Kemudian persoalan yang kedua, ini karena persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Tentang persoalan gala-menggala. Ini mungkin langsung menjadi fokus kepada persoalan yang menjadi tradisi Tenyo, adat Tenyo. Pada prinsipnya masalah gadai hinan berpijak pada asas saling tolong-menolong. Karena orang wate dimutang sesuatu, dimutang peng umpamanya, hanya mutang menyekon karena hajat. Menyuruh dimutang kon karena hajat, tapi hobi mutang nyan urangnya nak sebab penyakit terjadi. Nyan nak penyakit tertentu lagi urang contoh kan, urang kaya, ni tahu dari segi harta, hana perle yang kata go. Tapi ganya enggak cuma-cuma, kepu cuma-cuma nyan kemana? Kemana itu? Arti menyahana itu hana mana badan. Nyan penyakit. Nah dalam istilahnya namanya ketagihan untuk melakukan pencurian padahal ganyan mana butuh. Menentikau urang hutang, awate ganyan kamu hutang, tente ganyan kamu butuh. Ya mana? Lantas urang yang hutang juga ganyan butuh jaminan daripada hutang. Bisa saja untuk le urang yang hutang untuk tempo bayar hana mampu bayar. Maka untuk keadilan dua belah pihak ditetapkan itu dalam agama boleh ketika mengutang tasyaratkan untuk bena borok ataupun barang jaminan yang bahasa kita nyata kendala, bahasa Indonesia dikendalai. Ya benar. Jadi pada prinsipnya adalah untuk tolong-menolong dan hanya itu dari prinsip keadilan. Takkan tak putang peng, tak tolong katnya. Karena kita tak butuh peng. Nah, tanya orang tak putang, hana yakin tu ke bayu. Dia tak lagi jaminan. Jaminan hutang, benda, tanah belang, tanah lampung atau sebagainya. Karena yang prinsip dalam agama Islam ditetapkan untuk sebuah ketentuan apabila dalam akad gala-megala atau gadai tersebut manfaat daripada barang jaminannya dipakai oleh urang hutang peng
persyaratan untuk pakai nyan berada dalam akad, maka akad nyan hanasah dan hinan mengandung riba. Long tampai ke terawih itu kita jaminan utang ataupun borok tanah belang finali. Tanah belangnya ia dalam hukum yang ditetapkan dalam agama tetap milik orang yang utang dan draw yang kelola. Hanjur lain terjadi itu di berbagai daerah, bahkan kami menjadi tradisi bahwasanya ahwate dino tanah belangnya dijadikan sebagai jaminan utang, yang tukang garap tanah belangnya ke lipo tanah tapi urang utang nyan yang melalui akad na ijab kabul persyaratan bahawa yang cok manfaat daripada tanah gadayannya, tanah borok uno urang yang utang yang cok manfaat yang hanasa menghilangnya urang. Kan kalau lu pegang uno bahawa prinsip uno adil le urang dino imutang pen 10 juta ibu dua barang ke jaminan utang tanah finali hak roy gara-gara imu le roy sendiri bagah ilu nanti utang nyok tanahnya justru dia cok gemu oleh orang yang utang makin rate ibayu utang nyok maksudnya nyok menzalimi oleh kita nyok maksudnya tanahnya cuma sebagai jaminan kita cara hotel bayu utang ban kartu tempo ya lapor bak hakim ya lapor bak kadi ublaw tanahnya untuk cok hutang itu padung berleh nyan hukum dasar leh bahkan hukum lagi nya sebab prinsip kuno Allah tolong menolong ketika kejadian yang terjadi tanah tersebut dino dicok manfaat ataupun digarap oleh orang yang hutang maka orang yang hutang kuno makin kerat leuy ganya hana pen kagak mutang Pak Long umpamanya ilong tanah-tanah kanya lu muolo ilong macam ni bayu utang. Oleh karenanya apabila terjadi syarat tersebut syarat cok manfaat le urang yang utangnya dalam akad yang akad hanasa dan hinan terjadi riba. Tanya yang hukum dasar timbul pertanyaan nyo masalah tanya kamu menang, gimana? Kamu jadi adat menang. Adat kalau ini gimana? Maknanya mana? Ahwate dino tak hutang peng juga 10 juta. Hana pegah masalah semua. Jika otomatis juga maklum bersama bangka hutang peng 10 juta, tanah belanggetnya sebagai jaminan utang yang kamu juga maklum bersama bahwa yang garap tanahnya adalah urang yang utang itu yang kibat hukum atra yang berlaku sebagai adat sagai sementara dalam akad untuk utang akad raham itu ataupun akad gadai, akad lahannya hanya cekot-cekot ke masalah so yang kelola tanahnya nyan akad lahan ataupun akad gadai bisa ya benar kali maka oleh karenanya kejadian yang berlaku dalam masyarakat atranya yaitu cok manfaat daripada jaminan utang kuno oleh urung utang cuma tadi maklumi bersama sebagai sebuah tradisi hanya pegah-pegah lehnya nyan hanya riba lagi pakar hanya riba karena dalam akad hanya 3 sesuatu baru disebut sebagai riba apabila dia berada di dalam akad di dalam ijab kabul nyoba yang ada ulang lagi walaupun ulang. Jadi apabila berlaku adat dalam sebuah daerah, ini penjelasan ulama. Apakah adat tersebut ditempatkan pada posisi syarat ataupun tidak?
pendapat mayoritas ulama mengatakan adat itu tidak berada pada posisi syarat. Sebagian kecil ulama, antara lain yaitu Syekh Al-Kafal, menyatakan bahwa adat itu pada posisi syarat. Berpijak pada pendapat kuat, menyadat gunakan pada posisi syarat, maka adat yang berlakunya hanya dapat merusak akad. Akad tetap sah dengan catatan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan orang hutang guna tentang jauh manfaat barang jaminan nyan hana yang ulang-ulang dalam akad. Nah, hana riba hana dengan catatan baiknya cekal angkat. Persoalan selanjutnya yang terjadi dalam masyarakat kita ni, mengakadkan betul, yang telah lelang. Kibat yang mana makan? Ilung butuh hak peng, butuh kita. Nah, peng mak butuh kita. Lu bergala Honda kita nak. Apa jangan bayi? 50 rupiah. Kaji itu. Nyata tawar-menawar. Kan akad kan? Akad adalah berisi hijab kabul. Gekele rumputan itu. Lumputan penyo 1 juta kerana bayar dia itu 50 rupiah dengan jaminan hutang kabur Honda Akhirnya Supra namanya. Gekele lumputan peng bakroana 10 juta bayar dia selama 5 bulan dan jaminan hutang dia adalah kabur Honda Supra. Nyata itu nakal. Bunuh yang terjadi dalam masyarakat tanya bukan hanya tawar-menawar, basa-basi. Nampak Pak Ron, 10 juta, lu hutang, 4 juta. Oh nah, kaya ni 50 ke, kaya berarti gocok depan. Gocok main depan, gocok. Honda dia dia je. Mana? Itu cuma tawar-menawar. Basa-basi, jangan. Timbul pertanyaan, minat dari mana yang ada yang kau berlaku, minat juga dijauh manfaat barang jaminan rumah dari dunia kita. Minat ada juga, bahkan ada juga, sebab manakah? Baru menerima bila ada akal. Namun apa yang terjadi pada kasus yang ketiga yang hanya ada tanyo dosa gara-gara lakukan muamalah tanpa akad. Yang dosa yang bahasa fikih atau bahasa fikih muamalah betul ta'atil aqdil fasid, melakukan akad yang rusak secara hukum dalam ketentuan muamalah. Maka oleh karenanya agar kita terhindar dari riba dan dari dosa khawatir tak lakukan dalam akad, harus ditanya dapat akad yaitu ijazah kabul. Dan dalam akadnya bena cekot-cekot ke sawa yang pakai, sawa yang manfaatkan jaminan hutangnya ataupun boroknya, sawa yang cekot manfaat, karena pernah nyan hilang. Contoh, lu hutang peng, kuilan betul betul. Kami, yo kan, lu hutang peng atau hutang peng, jaminan hutang, jaminan dia itu tanya bukan sendiri. Karena, terjadi pun juga nyan, tapi kadangnya lu mau lu bilang yang hutang peng, hadir enam belas, lagi kabalan mulu, yang itu, kak. Untuk perbuatan akad lu basa-basinya atau janjinya perbuatan akad berbilu lu hutang peng kalau kita bayar di pada bulan umpamanya dengan jaminan hutang yaitu tanah ulang nanti betul lu yang hutang peng baru nanti kita bayar di 6 bulan umpamanya jaminan hutang di tanah ulang finali titik enam bulan yang secara akad sah dan hanya terjadi riba. Cuma jika kita maklumi guna orang yang purukun hutang yang akan jauh manfaat
secara adat ataupun kita akan janji di luar akad, yang janjinya hanya dapat merusak akad karena hanya kamu dalam akad. Tapi buat kita nyonya berada dalam pembicaraan ulama, artinya dengan bilang ulama. Karena buat kita nyonya termasuk dalam kategori menjadi hilang. Tak elak, kata elak tak kiri-kirinya baik hari dulu yang menambahkan. Nyo ada pendapat ulama. Nah, ulama yang mengatakan bahawa hialus syariahnya hadir. Tak kiri-kirinya baik kena dengan hukum, pokoknya nak pegang hadir. Tapi nah ulama yang pegang hadir. Paling tidak mana paling tidak kan riba yang anak lakukan. Kemudian akad fisik juga anak lakukan. Tinggal saja buat kita nyuanya di dalam perbedaan pendapat ulama. Nah yang pegang sah, nah yang pegang sah. Ya, kalau kuno untuk hilang kalau kuno itu cara buat. Tapi menau yang dia menyampaikan. Adanya jika dari zaman ulama kita buat dan langgang pemangku ada pegawai kita buat. Maka nah jalan le para ulama lebih solusi. Sebab ulama-ulama awal orang ada kalau kasus dino yang di umat ni ibu buat hinan melanggar dengan hukum, tapi nak pendapat dino yang dapat menaungi dino perbuatan ni walaupun pendapat lain nyo diarahkan oleh ulama agar berpegang pada pendapat lainnya agar terhindar daripada dosa, terhindar daripada maksiat. Nah, bahkan hilang-hilang gubernur di para ulama kadang-kadang. Lagi contoh. Maknanya mana? Nyo bentuk kan bukan yang kupu nak pegang hukum dengan bukan rahasia. Pada bukan rahasia dan kita boleh di ulama. Ulun pun bentuk kami kupu. Contoh pula. Contoh lagi. Orang yang pergi haji ataupun yang pergi umrah, diurina kan wajib bina mahram. Bina mahram, kaki hana wajib haji, hana wajib umrah. Kan? Baik. Lantas menyeurina dina yang tengah berada di Mekah, yang boleh dalam kitab Ibnu Hajar nanti. Ini ada kata Ibnu Hajar ini. Urinam yang tengah berada di Mekah, sedangkan urinamnya kena tubik di utamim kena cok Mekah umrah. Hana mahram berubah cara. Lebih hilang berpenuh cara di Ibnu Hajar. Hilang inan adalah mekaui umrahnya yang wajib. Bangka wajib. Bangka wajib kaji tubik tanpa mahram bila yakin aman terhadap diri sendiri, yakin aman terhadap harta, yakin aman terhadap kehormatan. Ya, kami sampaikan dalam kitab bahwasanya bila cara pilih untuknya hari itu, dia terjadi ingin berkubuan. Nyuidong bukan tetapi berdasarkan daripada penjelasan Buno dari kedua ulama disampaikan adanya kita membuat jalan keluar. Jadi jika yang perlu tanya jalan keluar yang beribadah dan yang berdesar jalan keluar ini yang masalah dalam tip yaitu boleh guna juga tidak kabul formal resmi tidak kabul dan bena jika tentang pemanfaatan barang gadai oleh guru yang buta. Masalah adat yang tak berlaku, adatnya hanya dikira bak posisi syarat. Oleh katanya adat yang tak berlakunya menurut pendapat kuat dalam mazhab ini tidak dapat merusak akad. Tapi ini yang kita berlaku selamanya akad kita, yang walaupun hanya riba, tapi dosa katanya. Dosa adalah lakukan akad yang fasih. Islam kita arti akad fasih. Jadi yang agak kok yang lain. Berdekir di dunia yang ada kok yang salah cara kerja.
Yang betul itu dah. Oh jiwa tegur, dia dalam mana marawai dan jiwa tegur kepala. Ngakatkan dong. Yang kau terlalu kan. Antara pinggir terus. Yang lu mudah yaitu mesti guna akad. Solusi dia yaitu akad dan dalam akadnya benar dekat-dekat. So yang itu manfaat daripada barang gadaian tersebut ataupun barang jaminan dam. Nah, akad itu resmi formal. Lagi yang membuat contoh. Demikian sekilas menteri pengajian tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Mengenai yang belum jelas ataupun yang ingin kembangkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diwakili oleh yang akan membantu.